Citizen, how are you? And welcome back on iTalk, only on www.insertlife.com with me, Maria Christy. How are you? Semoga semuanya Citizen dalam keadaan yang sehat. Yes, aku tahu. Welcome to a day in Christy Life. Kamu pasti udah tahu siapa bintang tamu aku hari ini. Lihat dari flyer yang sudah beredar di Instagram kita, di sosial media kita. Tapi sebelum Christy present, bintang tamu Christy yang selama 2 tahun ini selalu menghiasi FYP aku, izinkan aku mempresent sebuah aplikasi keuangan yang luar biasa yang buat hidup kamu makin cuan. The one and only Alobank. Sekarang kalau kamu melihat di layar kamu sudah ada QR code yang bisa kamu langsung scan dan langsung mendownload aplikasi Alobank itu Citizen, dan kamu akan mendapatkan langsung poin senilai Rp25.000 yang bisa kamu jajanin, bisa kamu investasiin, bisa bayar parkir. Kayaknya akan lama banget nih karena kalau pakai Alobank ya ada promo bayar parkir hanya Rp1. Terus ada diskon banyak banget dari F&B, fashion, kebutuhan harian di merchant City Corp sampai dengan 35%. Apalagi yang dahsyat, ada sebuah fitur yaitu Instant Pay Later sampai dengan Rp100 juta. Tunggu apa lagi? Semua kenyamanannya sudah diberikan sama Alobank. Sekarang kamu tinggal langsung download aja dan akan lebih nyaman lagi kalau misalnya kamu langsung upgrade account kamu dari account yang biasa ke account Aloprime. So that's all. Pokoknya intinya adalah buka Alobank, buka masa depan. So once again, welcome to a day of iTalk with the one and only Bella Tobing. Sis, welcome to iTalk. Terima kasih. Coba dong, sekarang misalnya kayak lo lagi, kan lo pasti ada behind the scene kan, ya kan gue tahu nih kan tim lo kan juga. Kalau misalnya lo mau ceritain video hari ini behind the scene-nya, VO-nya kayak apa yang bener yang awal-awalnya? Oke, kebetulan hari ini gue bikin video Day in My Life. Betul. Jadi gue mungkin openingnya akan bilang another video of a Day in My Life season 2. Gue nggak tahu ini masuk part berapa ya. Yeah. Hari ini gue mau syuting di mana? Kira-kira di mana? Ditonton sampai habis. Manis banget ya, ikonik banget. Tapi itu dia memang seorang Bella Tobing yang aku yakin bukan hanya FYP aku aja, tapi juga FYP kamu Citizen, karena dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, menuju ke 2 tahun, followers dari seorang Bella Tobing ini menuju ke 4 juta followers on TikTok. Mau tepuk tangan boleh loh, itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi sebelum kita ngomongin seputar konten lu, Bel, kita mau mengenal Bella tuh lebih dalam lagi. Kalau keseharian lo, A Day in My Life lo aja udah part keberapa, season keberapa, part keberapa, udah semua udah tahu deh masalah sikat WC-nya seorang Bella, kibas-kibas kasurnya. Karena tadi gue bilang, gue tuh bener-bener menikmati konten lo dan itu bikin kita pengen bersih-bersih. Tapi kita juga pengen bersih-bersih seorang Bella ini asalnya dari mana dan siapa sebenarnya Bella Tobing ini? Siapa ya gue? Oke, gue tuh Batak, Tasik. Asik! Jadi bokap gue orang Batak, nyokap gue orang Tasik. Cuman gue besar di Jakarta, pernah 3 tahun di Bali. Oh, okay. Gitu. Gue sebelum gue jadi TikToker, gue tuh kerja sebagai personal assistant artis selama 4 tahun. Gitu. Jadi ya gitu. Terus lo mulai masuk ke dunia konten TikTok yang kita kenal sebagai A Day in My Life ini di tahun berapa? And correct me if I'm wrong, bahwa sebelum lo bikin konten A Day in My Life, sebelumnya ada konten-konten lainnya, cuman nggak boom. Bener banget. Jadi, gue tuh main TikTok itu kalau nggak salah awal tahun 2020 pas pandemi lah ya. Kita semua gabut, nggak ada kerjaan, jadi buka TikTok. Terus ya udah ngikutin tren-tren apa sih yang lagi happening. Terus nggak ada yang hit, kayak mungkin beberapa kali tembus kayak mungkin 100.000 viewers kayak gitu. Tapi itu pun juga ngarahnya ke fashion sama tato, karena gue suka tato. Oke, sebelum diiniin tato lo udah berapa sih, Bel? Lo pernah ngitung nggak? 20 lebih lah, 20-an. 20 atau 30 ya? Yang paling terbaru kayaknya ini ya? Ini yang masih mau kering ya? Iya, ini paling terbaru. Ini cover up. Oh, cover up dari yang lama. Kenapa itu nama mantan? Bukan. Apa? Jelek aja. Oh, jadi kayak cover up. Dan gue pengen gitu. Kelihatan serem. Mampus, gitu. takut gak nih? Sebuah punchline-nya kayak gue pengen kata serem. Padahal badannya mungil banget gitu, tapi badannya serem gitu. Oke, lanjut. Orang tertarik sama tato lu dan lain-lain sampai akhirnya. Kayak gitu. Jadi kan waktu awal-awal pandemi kita dirumahkan selama 3 bulan ya kalau nggak salah. Nah di situ gue aktif di TikTok sampai akhirnya new normal, kita udah balik kerja lagi. Gue udah nggak main TikTok lagi, bahkan sempat TikTok itu gue uninstall. Sempat. Sempat. Terus kita apa sih bilangnya?
Apa tuh? Balik lagi? Ke PSBB, PPKM, pokoknya ada level-levelnya tuh. Iya, PPKM dulu. Terus. Nah, PPKM kita di rumahin lagi tuh selama beberapa minggu dan di situ gue udah mulai main TikTok lagi. Cuma pas gue buka TikTok lagi tuh kok FVP-nya kayak gini. Yang kayak HP gue HP kalian apa gitu. Terus kayak Oh iya, ada tuh tren-tren yang agak-agak kalau lo mau gemes. masuk geng gue, lo harus pakai iPhone XR. Terus gue yang kayak, hah? Ini beneran nih kayak gini nih. Terus gue awal gue suka stage, kayak gue kasih kata-kata yang sarkas, tetapi menjurus dan mengedukasi sebenarnya. Nah karena gue sering buat TikTok atau nge-stage video itu di dalam kosan gue, banyak orang selalu fokus ke kondisi kosan gue yang selalu rapi. Yes. Kayak nanya, I got it. Kak maaf nih out of the topic, tapi kosannya rapi di mana ya? Gitu. Kosannya kok estetik banget di mana ya? Dari situlah gue mulai namanya room tour, terus habis itu kostur, dan orang-orang udah tahu nih gue sifatnya seperti apa, mungkin dari video stage gue dan juga kosan gue kayak gimana, kamar gue kayak gimana, orang jadi pengen tahu gue tuh sebenarnya siapa, kegiatannya apa, kerjaannya apa. So behind your video, sebelum memang semua orang itu tertarik dengan sarkasme, enggak semua orang tertarik sih pastinya ya. Tapi sarkasme itu membuat orang tuh memperhatikan seorang Bella Tobing. Yang menariknya adalah mereka salah fokus ke konten kosan lo dan lain-lain. Siapa seorang Bella Tobing ini? Soalnya kayak dari the look ya, the way I look back then on that moment, gue tuh rambutnya botak Kak. Iya, cepol bondol banget kan. Terus tindikan, tatoan, jadi orang kayak, ini siapa sih kok dari looknya tuh berantakan, cuman kamarnya nggak berantakan. Parah, gitu. Gak relate gitu kan? Kayak iya nggak relate. Kayak Gitu. Terus orang suka dengan cara ngomong gue. Ya udah orang kayak ada satu komentar ngomong gini. Apa? Kak lu tuh muncul terus di FVP gue tuh siapa sih? Sumpah netizen Indo tuh ya kayak, lu tuh siapa sih? Iya lu tuh siapa sih? Ya udah kayak dari situ dan talking about ada orang yang nggak suka dan suka videonya gue stitch itu, akun pertama gue kena shadow ban permanen. Oh jadi sekarang yang akun lo yang 4 juta ini sebenarnya adalah akun kedua lo, karena akun lo yang pertama tuh kena shadow ban permanen lagi. Itulah makanya memang orang-orang menarik sama konten si Bella dengan segala backgroundnya, VO-nya, looknya dan lain-lain. Jadi memang waktu akun gue kena shadow ban ini, yang turns out itu jadi permanen shadow ban-nya, gue kan buat akun yang sekarang itu tanggal 22 Januari 2021. Terus? Dan gue tuh kayak mikir, gue nggak mau dikenal sebagai orang yang suka ikut campur masalah orang. Gue nggak mau dikenal sebagai orang yang suka ikut campur masalah orang. Gue nggak mau dikenal sebagai orang yang julid. Gue nggak mau dikenal sebagai orang yang bad vibes lah. Gitu. Oke, ini tuh brandingan baru nih buat gue nih. Ini bisa jadi brandingan baru. Kira-kira gue mau ngebawa apa ya? Orang udah tahu kosan gue. Orang udah tahu kamar gue. Terus cara ngomong gue seperti apa. Oke, gue pengen kasih aktivitas gue. Itu dia, makanya memang ini juga bisa membawa seorang Bella dengan segala konten A Day in My Life-nya. Dan I can say it's my personal point of view bahwa lo tuh salah satu A Day in My Life yang sukses banget. Dan ini ada sebuah artikel juga, sukses jadi konten kreator, inilah sosok Bella Tobing yang juga ex-personal assistant dari Andovida Lopez. Kayaknya semua yang ngikutin ininya Bella juga udah tahu ya. Sebenarnya fun fact, nggak ada yang orang tahu kalau gue kerja sama Andovi sampai gue 2 juta followers. Oh iya? Ya, jadi memang gue ingat banget, gue memang tidak mau embel-embel Andovi atau asisten Andovi ini ada di gue, supaya nggak ada kata-kata kayak, lu naik gara-gara A, B, C, D, dan E gitu ya. Tetapi ada satu kejadian di mana, ada satu momen di mana Andovi ngomong ke gue, bantu video gue kata dia gitu. Karena kan dia upload beberapa video sebelum dia masuk ke sebelum dia mengakhiri karirnya di YouTube. Nah, ibaratnya kayak bantu untuk naikin di TikTok juga, biar orang-orang TikTok juga ke YouTube. Dari situ gue bikin video kerja. Dan itu gue ngasih tahu, gue ngasih tahu bahwasannya bos gue siapa, kerjaan gue apa, job desk gue gimana, dan udah berapa lama gue kerja di situ. Total ada 4 video sih gue buat tentang gue kerja. That's why baru begitu 2 juta orang-orang, oh ternyata lo tuh satu timnya sama Andovi dan lain-lain. Iya, karena sebelum gue dari 0 sampai 2 juta ini, kalau gue kerja gue nggak nunjukin bos gue siapa. Gue cuma nunjukin teman-teman gue aja, teman-teman kerja, udah itu doang. Jadi kalau ada bos gue, ibaratnya nih bos gue kepalanya ditutupin kamera. Jadi biar orang nggak tahu ini. Tapi kenapa sih? Kok maksudnya lo ya selain embel-embel itu apa Andovi pernah nggak kayak
lo kok muka gue disensor sih? Atau mungkin lo malu ya jadi ini gue ya atau gimana? Enggak, gue tuh sangat menjaga privasi bos gue. Gue sangat nge-respect beliau, gue sangat nge-respect privasi dia. Gue nggak mau nanti dia tiba-tiba di DM 1.000 orang kayak, Kak bener ya, kakak bosnya Bella Tobing ya? Kan enggak, gue nggak mau. Karena memang the power of netizen plus 62 ya, kayak sat lebih cepat daripada kilat kayaknya gitu kan. Terus kalau berbicara mengenai personal assistant, namanya juga personal assistant, itu benar-benar kayak cocok-cocokan sama si person atau orang yang di-assist. Dan lo kan 4 tahun ya? Berapa? 4 tahun kan barengan sama Andovi? Gue asisten pertama dan sampai hari ini Andovi belum dapat asisten lagi. Yang bener, yang bisa cocok sama kepribadian di Andovi kan? Menurut lo sendiri deh, apa sih yang membuat Bella Tobing ini benar-benar bisa bertahan 4 tahun sama Andovi dengan segala kekonyolannya Andovi ya? Andovi, I'm sorry, tapi lo tuh memang unik menurut gue. Tahun pertama gue kerja sama Andovi itu struggle banget, which gue pernah sampai kayak mau resign 2 kali. Gue mau resign 2 kali. Itu baru tahun pertama ya, Say? Tahun pertama itu gue mau resign karena mungkin kesalahpahaman, komunikasi juga yang kurang. Tetapi gue belajar bahwasannya karena kita atau gue pribadi itu kerja antar personal bukan kayak ada HRD-nya, ada apanya segala macam itu lebih gampang tektokannya sebenarnya. Jadi ketika ada hal yang nggak gue suka dari Andovi, itu gue cenderung ngomong. Dan begitu juga Andovi ke gue gitu. Dan Andovi itu selalu ngasih gue kesempatan. Pasti gue pernah berbuat salah, entah mungkin telat, lupa ini, lupa itu pasti. Dan Andovi selalu ngasih gue kesempatan untuk berubah dan belajar. Nah di situ ada timbal balik di mana kalau kita berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik dalam hal pekerjaan, tidak menutup kemungkinan bos juga akan baik ke kita. Itu that's what a good point ya. Tapi menurut lo apa yang benar-benar personal banget di Andovi? Maksudnya gini, bukan personal kehidupan ya, tapi kayaknya cuma orang ini doang deh. Misalnya nih, teman gue tuh ada yang jadi PA, dan cuman dia doang nih yang misalnya setiap tahun nasinya tuh harus takarannya segini bosnya, dan harus makan di jam ini, dan susunannya tuh harus di sini. Itu kan memang bener-bener personal kan, cuman bosnya itu doang yang punya kebiasaan kayak gitu. Nah kalau menurut lo seorang Andovi nih selama 4 tahun lo barengan sama dia, lo assist dia, apa yang benar-benar personal dari seorang Andovi? He's a vegan kan? He's a vegan, and then waktu tahun-tahun pertama dia vegan tuh nggak terlalu banyak orang vegan dan nggak terlalu banyak restoran yang ada option vegan. Which is buat lo susah ya tuh nyiapin makanannya? Susah-susah gampang sebenarnya. Jadi kayak untungnya gue bisa masak. Jadi gue tahu beberapa ingredients dalam masakan. Misalkan kayak di situ ada aglio olio. Aglio olio kita tahu pakai parmesan, pakai beef potongan segala macam. Ya udah gue tinggal minta take out itu ganti minyaknya sama olive oil. Beberapa restoran bintang 5 atau hotel bintang 5 pasti ada kayak gitu-gitu kan. Terus Andovi itu apa yang tipikal Andovi? Dia sebenarnya dia nggak ribet. Dia ribet, tapi ketika lu tahu caranya, dia udah nggak ribet gitu. Ngerti gak sih? Jadi ini penting di garis bawahi ya. Bahwa tuh ini nggak ada orang yang ribet. Lo tuh cuma perlu tahu celahnya aja. Soal pekerjaan tuh memang kalau lu udah tahu celahnya, udah ini pasti. Benar. Ya kan? Kayak siapapun yang nanti jadi asisten pribadi gue ya, gue ribet. Tapi kalau tahu celah gue nggak ribet gitu. Gue setuju banget ya kayak ini. Karena sampai sekarang gue juga belum menemukan personal assistant yang cocok. Susah kan? That's why we call it personal assistant. It's really, really personal. Jadi itu ya teman-temannya sedikit mengenai personal assistant. Dan lagi inget-inget kuat kita di episode kali ini adalah gak ada orang yang ribet. Yang ada adalah lu belum tahu celahnya aja. Karena kalau udah tahu celahnya, seribet apapun orang itu, dan lu takar juga nih lo bisa bertahan apa enggak. Semuanya akan run smooth kan. Apalagi komunikasinya jalan, personal juga oke. Jadi itulah memang 4 tahun makanya lo bertahan dan sampai dengan sekarang Andovi belum menemukan pengganti seorang Bella Tobing ya. Waktu gue, jadi kan sebenarnya ya Andovi tuh nyuruh gue cabut dari Maret 2021. Kenapa lo gak cabut-cabut? Karena Andovi kan mau cabut di Juni 2021 waktu YouTube kemarin kan. Jadi gue bilang ya udah gue mau nemenin sampai selesai gitu kan. Nah begitu Juni kita kan kayak ada farewell gitu kan. Terus kayak ya sepatah dua kata lah apa yang mau kita omongin gitu kan. Gue cuma ngomong gini sama Andovi. Gue yakin nggak akan ada orang yang bisa gantiin gue. Bahkan setara aja nggak bisa, apalagi melebihi kinerja gue. Anjir. Dan sampai gue pernah kayak beberapa minggu yang lalu ditelepon sama dia cuma curhat, susah ya nyari asisten. Susah, gue cuma mau curhat aja kalau susah cari asisten. Emang? Terus gue bilangin, susah emang. Emang bener. Tapi apa sih yang bener-bener lo merasa nggak ada sih yang bisa nandengin gue nih, kayak lo sampai bisa mengeluarkan perkataan itu di depan umum pada saat farewell, kan berarti ada something banget ya? Iya, karena gue tuh jujur apa ya, dalam setiap pekerjaan yang pernah gue lakuin, gue selalu naruh hati gue. Meskipun itu bukan passion gue, tapi gue selalu taruh hati gue di dalam pekerjaan tersebut. Gue percaya
banyak jalan menuju Roma. Iya. Pekerjaan apapun yang mungkin terlihat bukan passion kita, tetapi kalau kita tulus, itu akan ngebawa kita entah kemana. Dan gue di sini. There you are. Kita boleh berikan tepuk tangan loh buat seorang Bella Tobing, ini luar biasa banget. Itu yang perlu di-note mungkin sama generasi-generasi milenial sekarang gitu. Kayak, itu tuh nggak sesuai passion aku. Tapi ingat, kamu nggak bisa makan passion ya. Tidak semua orang beruntung bisa bekerja di passionnya. Benar. Dan kalau misalnya memang sekarang situasinya lagi tidak memungkinkan, taruh hati lo dulu aja. Cobain dulu sampai mana kuatnya. Jangan lo belum apa-apa udah bilang gak kuat gitu kan. Itu memang mental-mental yang harus terbangun. Sampai juga konsisten dan lain-lain. Kita mengenal Bella Tobing yang sekarang. Dan sekarang gue mau ngomong seputar hati lo dan juga konten lo. Ya. Menurut lo pada saat waktu itu lo masih berapa ribu followers sampai dengan sekarang di 4 juta followers. Ada nggak yang berubah dari seorang personality Bella Tobing? Gue yakin pasti ada. Lu sadar apa enggak atau ada yang pernah ngomong apa enggak? Pasti ada. Gue apa ya? Gue sekarang lebih boros kali ya. Apa yang lebih boros? Gue gak tahu ya, tapi sekarang tuh Sorry, tapi kan masukannya juga lebih banyak. itu dia. Kayak dulu gue ngerasa gaji UMR cukup-cukup aja gitu. Kok sekarang gue tiba-tiba hitungan bulanan 2 digit gitu. Iya. Gue kayak gitu. Terus gue kadang suka kayak gimana ya ngomong ke diri gue sendiri. Ingat lu pernah susah, jangan terlalu royal. Hidup itu sementara. Kayak gitu-gitu. Gini, kalau gue bisa ngasih pandangan, karena gue juga relate dengan kata-kata itu. Kita tuh kan ada di level-level tertentu. Dan kalau ngebayangin misalnya kayak apartemen ya, di level apa yang kita lihat di lantai 10 kemungkinan besar akan berbeda dengan apa yang kita lihat di lantai 28. Ya. Begitupun juga dengan kebutuhannya, dengan harganya, dengan waktu yang dikorbankannya. Jadi memang harus ada pengendalian diri ya, Sistur. Benar banget ya. Antara kayak kita milih kayak ini tuh kita udah boros apa belum ya, itu satu. Terus kayak ini tuh masuknya kepada investasi, misalnya buat beli kamera apa-apa, atau ini cuman sekedar gue pengen ini aja ya, atau gimana-gimana. Itu memang harus benar-benar butuh pengendalian diri. Benar. Apalagi buat orang yang berjuang, I know it's not that simple buat kayak ngehambur-hamburin uang yang kayak, anjir gue dulu beli ini segini, sekarang harganya segini, kayak gitu kan. Tapi kan balik lagi ke penghasilan lo. Tadi lo bilang, dulu gue gaji gue UMR, sekarang pengeluaran gue bisa 2 digit. Tapi penghasilan lo dari TikTok kan per bulan bisa sampai 3 digit kan? Iya. Ya kan, jadi kalau hitung-hitungan kalkulasi piramida ya masih make sense. Iya sih, tapi gimana ya? Sayang, ngerti gak sih? Lagi. Bener, ngerti kan. Dulu kan gue gak ada karyawan, gue gak tinggal di apartemen ya. Beda lah, makanya gue bilang pasti ada yang berubah dan lo merasakan itu ya. Dari pengeluaran dan lain-lain. Tapi dari personality ada nggak, Bel? Ada mood, emosional juga. Iya banget lagi, terus. Iya, jadi iya pengendalian diri akan emosi diri sendiri sih. Jadi kayak mungkin karena gue sekarang ngerasa semuanya ada di punggung gue. What do you mean semuanya ada di punggung lo? Kayak tektokan sama klien. Terus preview, editan, segala macam gitu-gitu. Kalau dulu tuh nggak ada pressure sama sekali, Kak. Yeah. Jadi misalkan gini, ya gue mau buat video ini, udah selesai VO, gue upload. Suka-suka gue gitu. Gak ada beban? Nah sekarang tuh kan ada brand, ya kan? Ada makin hari tuh makin ada banyak teknologi, banyak fitur, banyak hal-hal yang bisa kita upgrade di dalam video kita. Nah itu tuh sebenarnya makan waktu. Tapi memang kita butuh sesuatu yang lebih baik daripada video-video sebelumnya dari tahun awal-awal gue buat gitu kan. Nah itu juga yang jadi pressure gue kayak, not gonna lie, sikut-sikutan di dunia TikTok tuh pasti ada. Oh ya? Banyak banget sekarang orang bikin day in my life. Dan pasti banyak juga yang lebih jauh, lebih menaik daripada gue. Dan itu juga buat gue kayak, oke, gue buat apa lagi ya, gue harus ngapain lagi ya gitu. Lo pernah khawatir gak sih, Bel? Kalau khawatir sih enggak, asal kurang konsisten aja sih. Belakangan itu gue kurang konsisten. Apa yang lo rasain kayak kok bisa sampai kurang konsisten dari kuantiti videonya, atau mungkin dari jadwalnya, atau dari mungkin mood lo nya bikinnya? Gue ngerasa tuh belakangan ini time management gue kurang. Kayak kalau dulu gue mungkin maksimal tidur jam 2, bangun bisa jam 9, jam 8 gitu kan. Sekarang tuh bisa tidur jam 6 pagi, bangun jam 12 siang, jam 2, udah keburu sore lagi. Iya, harinya tuh udah kepotong banyak banget. Iya, gue kayak kalau gue bisa bangun jam 7 atau jam 8 aja itu gue bisa nikmatin matahari berapa jam. Exactly. Gue nangkep banget sih poin itu. Iya, kayak gitu. Nah, itu gue juga lagi kayak struggle untuk bisa punya time management yang bagus, terus bisa
organized di kehidupan gue sendiri, semuanya tertata. Gue aja lagi pengen bikin itu lah, jadi kayak Senin sampai Jumat itu khusus gue kerja, Sabtu Minggu gue libur. Mungkin nggak ya Bel, karena memang kenaikan dari karir lo, kreasi lo dan segala macamnya kan makin di puncak nih. Kita kan tahu kalau makin puncak kan pasti akan makin kencang. Jadi lo mulai insecure nih. Dan insecure itu secara nggak sadar masuk ke alam bawah sadar lo, sehingga lo yang tadinya kalong makin ngalong lagi. Karena makin ada pikiran yang kayak, anjir gue gimana ya, kok nih lihat konten FYP makin kece-kece, gue gimana ya, ada perasaan bosan untuk konsisten melakukan itu. Jadi kayak sebenarnya di alam bawah sadar itu ada beban lagi tuh, masuk nggak ya Bel? Overthinking ya kali ya, anak zaman sekarang bilangnya overthinking kali ya. How we handle it? Jadi gue tuh punya catatan. Catatan karir gue bahkan dari, atau perjalanan hidup gue dari gue SD sampai waktu itu mentok di personal manager Andovido Lopez. Jadi belum masih ada? Itu isi kertas, itu kertas doang yang gue tempel gitu di jendela. Oh, kita boleh lihat nggak? Jendela gue nggak ada. Oh nggak, nanti kalau misalnya itu tinggal masukin aja ya ininya ya kalau bisa ya. Terus. Nah itu tuh it's very nice. Iya, jadi gue tiap kali gue ngerasa kayak gue not good enough, terus atau mungkin downgrade, gue ngelihat kertas itu dan gue sadar bahwasannya gue udah jauh banget nih jalannya nih. I get it. Gue udah jauh banget. Harusnya gue lebih bersyukur, harusnya gue lebih daripada gue meratapi nasib, lebih baik apa nih yang bisa diperbaikin. Aduh, itu bagus banget lagi Bel. Ya, memang gitu. kadang-kadang kan karena kita terlena dengan aktivitas dan rutinitas, kita jadi nggak sadar bahwa sebenarnya kita makin tua juga. Dan kadang-kadang ngeliat kanan kiri rumput tetangga lebih hijau, kok kayaknya seakan-akan gue tuh mundur ya. Padahal sebenarnya kalau lu tarik dari jauh kayak Bella gitu ya, dia taruh di jendelanya dia, karir dia, Tuhan tuh bawanya makin ke atas. Dan semakin ke atas memang makin banyak pemandangan, lagi-lagi pemandangannya beda, situasinya beda, kanan kirinya beda, cara handle-nya juga beda. Makanya memang kita harus terus belajar. Dan gue tertarik tadi sama drama-drama di TikTok yang lo bilang. Karena gue hanya sebagai penikmat TikTok, gue tuh jujur ya, gue tuh bikin TikTok karena gue rame di iTalk. Jadi dulu karena si iTalk ini rame banget, terus kayak orang-orang tuh menyampaikan kepada gue penasaran apa sih di TikTok itu. Akhirnya gue lupa itu kapan, tapi gue bikin lah. Akhirnya gue bikin, terus juga memang sekarang naik. Walaupun gue udah 1,5 bulan gak upload ya, tapi itu memang udah 1,5 bulan. Gue udah kayak, lama banget loh. Adalah banyak lah yang terjadi saya. Kita cerita-cerita ya saya. Saya balik lagi ke drama TikTok. Jadi gue tuh hanya sebagai viewers, tapi gue mendengar tuh. Jadi gini deh, uniknya di TikTok ini, drama di TikTok itu, walaupun kita nggak ngikutin, tapi karena orang sambung, mau nggak mau, it's gonna be FYP. So, dan tadi lu bilang, lu tuh sebenarnya melihat banyak banget sikut-sikutan di TikTok, tanpa menyebut namanya, atau kalau mau sebut juga nggak masalah. Apa yang menurut lu, paling lu sebel banget dari sikut-sikutan ini? Orang tuh apa ya, nggak mau kalah. Padahal, kalau kita sadar bahwasannya kita punya potensi masing-masing, kita nggak mesti harus ngejatuhin seseorang untuk terlihat lebih tinggi. Itu sih, itu yang gue nyebelin banget sama kayak konten-konten gini. Gue tahu kita juga harus bangga akan pencapaian kita sendiri. Dan apa ya, kebahagiaan orang tuh beda-beda. Tapi kita bisa lihat mana yang kebahagiaan tersebut ditunjukkan dalam konotasi yang negatif, mana yang positif. Seperti kayak pamer. Gue agak kurang setuju dengan pamer-pamer. Kalau pamer ya kayak dibawa pembawaan yang enak, yang bisa diterima, mungkin itu bisa jadi motivasi untuk beberapa orang yang nonton dan memiliki keinginan yang sama untuk bisa chasing the dream. Tapi kalau misalkan showing off-nya itu konotasi yang negatif, itu bisa jadi menjatuhkan orang dan melukai hati orang yang mungkin tidak bisa menggapai hal tersebut. Tapi kan akhirnya tanggung jawabnya itu sebenarnya ada di viewersnya juga dong, untuk gimana dia melihatnya. Karena kan satu tuh kan bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Iya, sebenarnya iya. Tapi itu dia sih. Makanya gue nggak pernah mau ikut campur sebenarnya kalau drama-drama itu. Kayak gini, gue tuh selalu berpikir setiap kali gue ngepost sesuatu, even untuk my second account, karena gue ada second account juga. Di TikTok apa di Instagram? TikTok ya, oke. TikTok. Nah, gue tuh selalu memikirkan apakah konten yang gue buat atau yang gue akan upload ini akan membuat gue menyesal di 5 tahun ke depan. Kayaknya gue tahu tuh cikal bakal pemikiran udah di mana itu 5 tahun ke depan. Ya, itu Andovido Lopez. Iya benar. Itu emang dia banget. Terus. Iya, itu. Apakah gue akan malu ketika anak gue ngelihat video yang gue buat?
video-video a day in my life, a night in my life yang gue buat, segala hanya beropini segmen di TikTok gue yang gue buat, mau gue taruh 20 tahun ke depan pun itu tetap relevan untuk ditonton siapapun, segala umur, dan backgroundnya apapun itu masih tetap relevan gitu. Beda sama tren-tren yang mungkin negatif ya. Ini sekali lagi ada tren-tren yang fun. Iya. Dan gue kadang-kadang juga ngelakuin di second account gue, nggak masalah sama sekali. Tapi ada tren-tren yang menurut gue itu menyimpang. Oke, I know the point. Makanya memang ini juga ada pertanyaan berikutnya bahwa orang tuh mempertanyakan statement lu yang bilang gini, gue tuh pokoknya semua orang pasti punya negative side. Jadi lo sempat ada statement bahwa gue tuh lebih senang menimbulkan apa yang gue bebas tuh di second account lo sama di Instagram. Tapi di first account lo dengan 4 juta followers, lo benar-benar membuat semuanya tuh baik. Apakah itu memang salah satu jawabannya? Ya. Tapi apa perbedaan antara being fake and choosing the right one? Kalau gue sih being wise. Aha, oke. Being wise. I got all the followers itu with responsibility. Oh, oke. Gue harus bisa bertanggung jawab atas apapun yang gue suguhkan ke followers gue. Karena biar gimana itu akun gue, mau gue bilang ya itu kan akun gue suka-suka gue mau ngupload apa. Ya tapi kalau udah jatuhnya ke publik itu konsumsi publik jatuhnya. Tapi kan second account kedua kan juga konsumsi publik kan? Tetap, tapi even though second account gue itu tidak ada yang negatif. Nggak ada yang kayak mungkin ya, nggak ada yang kayak vulgar, nggak ada yang kayak kata-kata kasar, atau mungkin kata-kata yang bener-bener sampah, alat kelamin, kebun binatang gitu-gitu. I know. Makanya ini mungkin bisa menjadi jawaban seorang Bella yang tadi dia bilang, once ini menjadi pekerjaan, which is ada nilai nominalnya, ini menjadi sebuah profesi, gue akan taruh hati gue di situ. Jadi lu bener-bener bagus banget sih pemikiran lu bahwa gue tuh punya tanggung jawab nih 4 juta followers nih. Gue tuh punya dikasih di posisi ini bukan sembarangan. Jadi gue punya tanggung jawab. Terus konten-konten yang gue buat 5, 10, 20 tahun lagi apakah gue akan malu nih. Jadi lu bener-bener mengatur langkah ya. Biar nggak malu dan itu akan menjadi rekam jejak digital lo juga. Lagi-lagi walaupun Bella tidak mempunyai background sebagai seorang profesional content creator, begitu dia terjun, dia benar-benar menggunakan hatinya dan gue salut banget sama Bella. Boleh kita berikan tepuk tangan loh. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi reminder juga buat para content creator, bukan hanya bikin konten yang viral aja atau mungkin sekedar sensasi, tapi juga harus ada sisi edukasinya ya. Nah berbicara mengenai orang-orang yang hadir, tapi satu pertanyaan gue sebelum gue mau tag ke foto-foto yang memang harus terkonfirmasi juga. Lo tuh sebel nggak sih kalau misalnya ngeliat konten-konten ada Ima Live tuh bertebaran di mana-mana dan makin keren? Enggak, gue jujur seneng. Lu seneng banget ya? Gue seneng banget karena ada Ima Live itu kan kontennya positif. Ada yang beberes, ada yang nata, ada yang apa, ada yang travel. Dan itu gue jadinya apa ya, refreshing juga buat diri gue sendiri. Another idea buat diri gue sendiri juga. Dan juga anggap saja gue bagi-bagi rezeki dari konten tersebut. Karena banyak banget ya di awal-awal pertengahan ketika memang si Bella ini benar-benar kayak merajai, mungkin ini benar-benar yang pada saat followers itu naik banget gitu ya. Banyak banget bikin yang ada in my life and mention gitu loh di captionnya kayak inspired by Bella Tobing, kayak Kak aku mau ini ya gitu. Walaupun memang a day in my life bukan Bella sendiri yang menjadi pionir utamanya. Itu kan memang ada konten creator luar juga kan. Tapi di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia ya gue. Iya, lo banget tuh yang benar-benar pertama-tama dan memang boom ya. Walaupun sekarang juga udah banyak and it's okay. Ini memang sosial media, semua bisa berkarya. Sekarang waktunya kita mau tag foto-fotonya Bella juga. Ini kebersamaan dan juga karya-karya seorang Bella Tobing. Let's check it out. Yang pertama, lu tuh pacar gue? Iya dong, udah berapa lama sama yang ini Bel? Gue kenal 2 tahun, pacaran setahun. Kenal 2 tahun kita 2000 berapa? 2019? 2020. Oh 2020, oke pacarannya dia 2021? 21. Sempat putus nyambung gak sih setahu gue? 4 bulan putus, baru balik Maret. Kenapa tuh kalau gue boleh tahu? Kenapa lu bisa tiba putus terus tiba-tiba balikan lagi? Kayaknya nggak ada pilihan ya. Apa yang lo suka dari pasangan lo sekarang sampai akhirnya? Karena kan gini ya, tidak mudah loh untuk kembali kepada pelukan mantan. Ya kan? Iya dengan segala drama-dramanya, tapi akhirnya kenapa kembali? Kenapa ya? Mungkin kita udah sama-sama belajar dari 4 bulan itu bahwasannya sebenarnya kita masih sayang satu sama lain, tapi hanya butuh belajar dan komunikasi yang lebih aja. Apalagi kan beda ini ya, beda negara juga, cara komunikasi, apa segala macam tradisi. Yang paling ketara banget menurut lo yang perlu lo penyesuaian tuh banget sama dia tuh apa?
gue tuh kan independen ya. Iya, iya. Sementara dia pengen cewek yang kayak depending. Gitu, klingi Iya. girl gitu ya. Kalau gue tipe yang cuek. Nah, terus gimana tuh? Lo find ininya, titik tengahnya gimana? Kadang berantem lah. Gimana cara kamu menemukan passion kamu dengan pasangan kamu? Berantem lah. Memang cewek tuh suka ribut ya. Berantem lah. Tapi kalian tuh kalau berantem tuh biasanya kayak gimana sih? Diem-dieman atau? Kita bisa nggak ngechat 3 hari kayak gitu-gitu. Tapi chill ya? Biasa aja sih. Orang kalau gue ke klub nih, dia ke klub A, gue ke klub B. Ke klub B Ke klub gitu. B, Kayak misalnya ke tempat A, bedanya ke tempat A, ininya ke tempat B ya. Iya, Chill karena aja. kalau bareng-bareng malah nanti jadi berantem, nggak seru. Berantem, Nggak seru. waduh. Kayak apa ya, Unik jogetnya ya. tuh ke all out, ngerti nggak sih? Iya, karena takut ya. Kalau sama bestie kan lebih kayak luwes gitu kan. Gimana? Luwes gitu ya. Langsung luwes gitu. Kalau sama pacar? Oke, pergi ke klub bersama dengan pacar. Gimana juga Bel? Pergi ke tempat joget-joget barengan sama bestie. Lagi biasanya bencong. Wow, I like it. Ya oke, biar aman kita lanjut ke next video aja ya. Gue takut kita terlalu personal nih perbincangan kita. Next, kita kemana? Oh, Papa online pada saat masa-masa. Ini siapa yang dapat? Gue tanya ini siapa yang dapat? Masa-masa kalian putus mungkin ya. Itu kan Gue nggak pernah pacaran sama dia. Bukan sama pacar lo yang sebelumnya. Sama pacar iya, lo iya, waktu iya. musiknya 4 bulan itu kan kayaknya kan memang kan seorang Bella Tobing, Bella Tobing dikabarkan single gitu kan. Lalu ada laki-laki ini yang mampir ke balkon bareng. Ke balkon masak bareng. Masak bareng. Nanya kalau nggak sama Bella kenapa? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga sih. Emang pada masa itu emang sempat ada usaha buat ya nggak apa-apa juga. Waktu itu pada saat lo putus sempat ini ada usaha buat PDKT gitu. Apa memang mendekati satu sama lain lah intinya? Gue ngedeketin dia. Wow. Nice. Aku suka warta-warta yang war gitu. Oke, terus. Gue tipe yang kayak kalau gue suka gue deketin, gue suka sama lo sama gue apa enggak. Gitu. Kalau enggak ya gue cari yang lain. Jangan pikir lu ganteng doang nih gitu. Ya nggak sih? Iya, langsung emosi nih, gue balikin meja nih. Nggak mau sabar ya. Mas, buang dulu ya. Jadi waktu pada saat pendekatan tuh memang ada lampu hijau, apalagi kan yang satu timur, yang satu barat, timur ke barat, selatan ke utara gitu kan. Sebenarnya gini, ternyata beliau ini tuh udah nge-follow gue dari lama. Nge-follow apa nggak follow? Nge-follow Okay. gue dari lama di TikTok dan di Instagram. I wasn't really notice about him. Terus sampai akhirnya gue single, kita udah mulai scrolling tuh kan. Dia juga ngerti. Nah, kan terus tiba-tiba tuh gue ngecek mentionan di TikTok kok rame gue di mention. Kayak cocok sama ini, Kak sama ini aja gitu kan. Apalagi gue udah mendeklarasi, gue udah putus gitu kan. Terus gue yang kayak ngeliatin. Sorry, deklarasi nggak tuh bahasanya? Lanjut. Gue ngeliatin, oh he's kinda cute gitu kan. Ya udah, long story short, gue langsung ngajak dia collab. Gue ngajak dia collab, terus kita jadi sering jalan bareng, intens dalam segi komunikasi. Tetapi sayangnya intensi dia beda, gitu. Intensi gue memang kayak I like you as a man, as a guy, as a male. Tapi he wasn't really see that on me. Dia ngelihat gue sebagai inspirator. Ya, gue kira kayak terus. Ya udah, I treated him as someone that see me as an inspirator. Ya udah. Kok gue jadi sedih ngedengerin gue? Tuh kenapa kok jemput gue jadi sedih ya? Tapi enggak apa-apa. I'm proud being myself. Oh ya, sure. Gitu. Tapi emang itulah salah satu enaknya jadi cewek dader ya, kayak udah kalau misalnya nggak mau dari awalnya udah jelas gitu kan, makanya nggak lama-lama ya kan. Soalnya ada beberapa juga yang mempertanyakan kenapa kalau nggak cocok kenapa mesti di unfollow, kan gue yang unfollow kan. Terus gue unfollow, gue remove juga. Drama dan ya. Iya, jadi gue kayak ya kalau intensinya aja udah beda, ngapain gue mesti lihat kehidupan lo. Oh, itu mempermudah lo juga buat lebih move on lah, biar mengatur perasaan juga kan pastinya. Iya, jadi kayak sebenarnya gue nggak terlalu ada kayak perasaan yang sampai segede itu. Gue cuman baru kayak suka karena dia tipe gue, udah gitu doang gitu. Jadi kayak yang ketika gue ngerasa intensinya beda, ngapain diperjauh lagi gitu. Sorry, out of topic, tapi lo percaya sama pernikahan apa enggak? Pernikahan? Ya. Oh oke, enggak. Tadinya gue pikir ketika lo itu tuh kayak dia mau nikah, lu nya enggak gitu, gue kira. Tapi enggak, ternyata beda-beda ini ya. Ya nggak apa-apa, makanya memang semua orang punya pendapat dan cara pandangnya masing-masing, ada oke. Tapi sekarang masih kontak-kontakan nggak? Enggak, kemarin dia nelfon gue decline. Astagfirullahalazim, Bella. Habis buat konten doang, ngapain?
Oke, tapi kalau lo memandang teman-teman, ya terlepas siapapun itu ya, kalau misalnya ada orang yang Ini bisa pantas di skip sama gak sih? lo. Sampai gue pecahin nih. Astagfirullahaladzim, jangan ini promosi Trans TV kebetulan Bel. Kecuali lo mau ganti yang begini nggak apa-apa Bel. Aduh, jangan deh. Tapi kalau orang yang mau pansus sama lo nggak masalah? Apa agak masalah? Tergantung apa ya? Tergantung siapa sih sebenarnya dan juga ya kalau tujuan kan udah pansus ya bener, tapi tergantung siapa sih gue kalau gue dari gue. Hati lo juga bisa berbicara ya. Iya. Ini orang memang pansus kayaknya gue juga masuknya nggak masalah. Gak mungkin gitu. gue ngebiarin orang pansus sama gue tanpa gue ngeliat ada beneficial yang bisa gue ambil. Oh, jadi lo melihatnya memang harus ada keuntungan dari lo Hidup itu juga. kan harus take and give. Oh gitu. Not gonna Oke, lie. nggak Iya masalah. nggak sih? Prinsip orang beda-beda nggak masalah, santai aja sister. Gue suka ya, gue cakep di situ. Iya emang bener. Tapi Gue biasanya gak bisa berhenti ngeliat diri gue sendiri gitu. subhanallah gitu ya, lo kayak memuji kecantikan yang Tuhan berikan kepada lo ya. Kita masih ada punya foto lagi biar nggak salah fokus. We are Oke. moving on to our next picture. Oh. Ini memang setelah gua googling juga seorang Bella Tobing. Sumpah, siapa sih yang dapat foto ini? Memang penasaran deh, siapa tim nih? kreatif iTalk ada 3, Bisa namanya sih. ada Anissa Sudrajat, Mana di sini ada Anissa? Unitia, ini ada di sini, sama ada Angel. Givi mau disebut nggak? Givi juga, oh ya Givi sebut juga ya. Itu Kikan juga, semuanya lah pokoknya lah. Biasanya semua di sini. oke. Pokoknya ada. Jadi ini memang menjadi pertanyaan warga-warga TikTok. And if you don't mind, so please tell the truth. Seperti apa yang lo sebutkan tadi kepada Papa Online. Gue lupa namanya siapa tadi yang sebelumnya. Patra. Patra, Papa Online. Gue tahu Papa Online dari akun sosial media doang. So what happened with this kind of friendship yang saat ini menjadi pertanyaan netizen, kenapa lo sudah tidak bersama dengan mereka lagi? Gue masih hangout sama 2 dari mereka. Siapa sih, Bo, namanya? Lo masih Ari hangout sama yang Raffi. mana? Nih, Yang mana? nih. Ya. Ini Bu Guru nih ya, maaf nih, agak-agak panjang, repot. Ini Ari. Ini Raffi. Iya. Nama yang ini? Siapa namanya? Ray. Oh ya, Ray. Kenapa? What happened with Ray? Sebenarnya personal banget sih kalau yang ini. If you don't mind, Gue you wanna tell. nggak pernah ngebahas ini juga di mana-mana, cuman nggak cocok aja. Garis besar itu nggak cocok aja. Nggak cocoknya dalam perkara keuntungan-keuntungan. Personality, jadi kayak personality. he wasn't really know how to being wise in social media. Ini serius nih, dari pertemanan lo bisa menilainya dari sosial media. Tapi kalau misalnya terlepas dari sosial medianya. Bukan sosial media aja, tapi personality juga. Orang banyak kok yang nggak teman sama dia. Lo Banyak. temenan sama dia berapa lama waktu itu? Gue tuh kenal sama dia tuh kalau nggak salah Februari, Maret Apa 2020? 2021. Oh baru berarti ya? Baru. Cuman oke. kalau untuk kenal sama konten kreator dia yang paling lama jadinya. Iya, Gitu. dia. Dan dia konten kreator pertama yang gue aja ketemu. Karena kalau di TikTok tuh gue dikenal sebagai orang yang untouchable. Untouchable. Iya. Bener. Karena gue nggak nge-follow siapapun kan. Untouchable, nggak ke Raisa. Terus. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang gue nggak bisa bicara di sini. Yang jelas gue bukan tipe orang yang kayak main langsung cut off orang gitu aja. Gue pasti kasih beberapa hal untuk dikomunikasiin. Tetapi ternyata beberapa kalinya itu tidak disambut dengan baik. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue cut off dia dan gue ngerasa kayak there's so many people that deserve my kindness as a friend. Jadi makanya gue memutuskan untuk cut off dia dan gue nggak ngomong sama siapapun. Termasuk teman-teman deket gue, termasuk netizen. Gue nggak ngomong sama siapapun sampai akhirnya kita semua dipertemukan. Kecuali dia, kita semua dipertemukan dan mereka tuh cerita permasalahan mereka antar satu dengan si dia. Dan hampir semua punya masalah dan nggak temenan sama dia. Oke, ini kita tarik lagi ke sisi general ya. Personal, benar-benar bukan personal masalahnya, tapi sebagai seorang pribadi. Biasanya pribadi seperti itu kan mungkin ada, kalau bahasa gerejanya saya kepahitan ya saya, mungkin bahasa Ini bisa diminum nggak sih? Bisa banget. Ini baru ini nggak basi. Seret. Oh nggak apa-apa, minum sambil gue ngomong lu minum nggak apa-apa. Panas nih, panas. Oh panas tiba-tiba ya. Gue tuh teh panas nggak masalah Nggak ya. apa-apa. Nah jadi kan mungkin ada orang-orang yang mungkin membuat luka di sekitarnya karena dia pun sendiri terluka dan memang butuh kerendahan hati dan orang yang bisa ngelihat atau orang yang kayak itu kenapa sih gitu, karena biasanya kan orang tuh sponge ketika dia di kehidupannya itu memang dipenuhi dengan kebaikan dan juga dia bisa merespon dengan baik, dia akan mengeluarkan kebaikan. Tapi ada loh orang-orang yang tidak beruntung yang memang kepahitan dalam hidupnya akhirnya keluarnya racun-racun and
they don't know how to handle. Dan pertanyaan gue adalah, lo kan mengenal Ray, terlepas dari segala drama-drama yang mungkin lo gak mau ceritain. Tapi kalau gue boleh tanya, apa sih kebaikan yang sebenarnya lo lihat dari diri seorang Ray yang sebenarnya tuh ada di dia, cuman dia tuh nggak bisa embrace atau lo tidak merasakannya? Kebaikan apa ya? Susah ya, gue lagi menerawang nih. Gak masalah. Flashback gue. Kan harus flashback kan, kayak ada momen-momen dimana kayak gue ngerasa tuh sebenarnya lo bisa lo berbuat baik seperti ini, atau sebenarnya tuh bisa lo nggak ngelakuin ini? Enggak, pertama dia tuh nggak terima kritikan. Dia nggak terima kritikan. Lo boleh tanya followers dia atau mungkin orang-orang TikTok dan Instagram, dia nggak terima kritikan. Yang gue suka dari dia adalah dia pekerja keras. Jujur, dia anak pekerja keras. Cuman ya itu, dia terlalu merasa diri dia tinggi. Gitu. Dan gue bukannya maksudnya jadi gimana ya, nggak ngasih dia kesempatan. Ya mungkin dia punya luka-luka di kehidupan dia. Semua orang, bukan dia, semua orang punya luka lah, punya gitu. pengalaman pahit. Tetapi gue tidak membenarkan itu menjadi suatu alasan yang terus-menerus lo kasih. Betul. Lo harus belajar. Lo harus belajar ya. Lo harus belajar. Memungkinkan nggak ya, sorry gue potong, apa lo mau lanjut lagi, tapi memungkinkan nggak one day, atau mungkin kita nggak pernah tahu ya, orang kan butuh prosesnya masing-masing. Ketika mungkin dia berubah dan lu bisa ngeliat kayak, hah ini nih orang ini nih, tanpa menyebut siapa namanya ya, kayak ini lo nih, lo udah balik, lo udah sembuh nih, atau lo udah better. Untuk kembali lagi dengan pribadi yang baru, lo memungkinkan nggak ya untuk membuka pertemanan gitu dengan siapapun ya, bukan cuma Ray doang lo? Memungkinkan. Memungkinkan ya. Nah sekarang kita balik lagi ke Ray-nya lagi. Kalau lo sebagai teman, apa sih wish lo sebenarnya yang pengen kalau andai ada kesempatan untuk lo sebagai sesama manusia, sesama orang yang pernah kenal, dan kita kan tahu kita punya hati nurani untuk ngomong kayak I wish ya lo tuh bisa gini supaya pertemanan kita tuh sebenarnya aman-aman. Karena gue bisa ngelihat bahwa sebenarnya he just don't know how to handle it, sampai akhirnya durinya keluar kemana-mana, sampai teman-temannya merasakan itu gitu loh. I don't know ya. I cannot say much thing karena gue udah terlanjur sakit hati juga sebenarnya. Jadi ada satu personal yang benar-benar nusuk banget ya Bel? Udah terlanjur kecewa. Sebenarnya itu bukan masalah gue, tapi gue cuma mau dia baik gitu loh. Gue cuma mau dia itu sebenarnya untuk bisa belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik, tapi dia tidak menerima. Jadi ya di situ gue tuh ngerasa gue tuh paling nggak suka kalau gue di apa ya, ketika lu sudah ngelakuin banyak hal untuk orang yang lu anggap berarti, sayang, dekat, dan lu nggak harus ngelakuin hal yang sama, tapi setidaknya lu appreciate it, appreciate it aja, nggak harus lu timbal balik dalam jumlah yang sama. Nah itu gue paling benci banget ketika gue tidak dihargai, gitu. Ya gue nggak usah sebut gue ngelakuin apa aja, cuman ya gitu deh. Ya intinya bukan cuma Bella doang ya, pasti kita semua juga ketika. Soalnya FYI, dia bukan orang pertama yang gue giniin. Oh serius tuh? Gue punya temen 15 tahun udah gue diemin sekarang. Oke. And it's how seorang Bella Tobing handle the problem. Yeah, the problem is to cut them out. Cut them out of your life. Karena lu tuh harus udah mulai sadar siapa yang deserve lu, siapa yang pantas menerima kebaikan lo dan pantas akan keberadaan lo, daripada you wasting so much time focus on the person that don't even give a damn about you. Karena ada pepatah juga mengatakan ya, setiap musim ada orangnya, setiap orang ada musimnya. Nah ini mungkin aja juga memang takdir pertemanannya cuma segitu doang ya. Bella Tobing, gila ini udah mau sejam ternyata, karena kita sudah masuk ke segmen terakhir di mana Bella Tobing harus menjawab fast question dari iTalk. Mana bunyi kuis-kuisnya? Semuanya langsung fokus pada next materi ya, nggak masalah. Bella Tobing tolong jawab pertanyaan saya ya. Jika kamu harus memilih, mana yang kamu pilih? Lebih pilih banyak teman, tapi di antaranya ada yang fake dan biasa aja, atau pilih satu aja tapi tulus banget? Satu tapi tulus banget. Tapi kan kita nggak bisa berharap sama manusia loh. Dia ada momen-momen di mana dia nggak tulus loh. Gak apa-apa, pada akhirnya kita hanya akan bergantung pada diri sendiri. Yoi! Apa sih yang Bella suka dari seorang Bella? Independen. Apa yang Bella nggak suka dari seorang Bella?
Independent. Too independent. Love and relationship with the independent. How you deal with it dan lu tak independen tuh bagus. Tapi ya tadi kalau terlalu segala sesuatu yang terlalu itu nggak bagus. Menurut lu supaya lu bisa in the harmony, in the middle, jadi independennya in a positive way. Ya. Apa yang lo lakukan? Gue harus sadar kalau gue masih butuh orang-orang di sekitar gue. Jadi gue nggak bisa ngelakuin itu semua kesendirian. Gitu. Ya meskipun gue banyak hal gue handle sendirian, tapi nggak semua hal bisa di-handle sendirian. Kayak ibaratnya gini, kita mati kan dikuburin gitu. Betul, ini pintar banget ya bahwa dia itu juga mempunyai point of view yang luas gitu ya. Jangan terlalu tapi dan segala macam. Tapi satu, apakah memang ini juga sebagai background karena memang you're living dari Bella ini hidup sendiri dari usia yang cukup dini, ditinggal pulang mamah dan papa ke sana dan juga bersama oma jadinya terlalu independen? Iya, bisa juga. Lo pernah menyesal itu nggak? Enggak sih sebenarnya, karena kalau bukan karena pengalaman-pengalaman yang sudah lampau itu gue nggak akan ada di sini. Gitu. Cuman kadang gue menyesali bahwasannya gue tuh terlalu keras orangnya. Ya nggak bisa salah juga ya karena hidup sendiri. Iya, jadi kayak karena terlalu apa-apa sendiri, kalau ketika ada masukan gue gimana ya, kadang meremehkan gitu. Karena mungkin gue mikirnya gini, lu tuh nggak tahu apa-apa, lu tuh nggak tahu apa-apa, lu nggak pernah ngelewatin A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi itu yang gue pikir kayak, aduh harusnya gue nggak kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Tapi satu pertanyaan lagi deh seputar independen ini. Apa sih yang menurut lo Tuhan tuh pengen lo tuh bersinarnya di karir, di bagian apa, di personality yang mana? Suka menolong. Suka menolong ya, jadi itu yang tetap be a blessing ya, be a channel of Gue blessing. nggak pernah perhitungan kalau nolong orang. Oh gitu ya? Abis ini nggak pinjam duit, Bella nggak pernah perhitungan katanya. Iya, gue nggak pernah perhitungan. Nggak bercanda ya Bella, supaya nggak terlalu serius-serius amat. Gak apa-apa. Oke, nice. Itu ya, lo juga tahu bahwa lo tuh punya tugas untuk menjadi berkat juga. Next question. Mana yang lebih pilih Bella Tobing? Populer, punya segalanya, tapi sakit mental sakit-sakitnya, atau sebenarnya dari orang yang kurang beruntung dalam keuangan, ya quote unquote agak-agak kere gitu ya, nggak masalah juga, tapi hidup gue tenang. Gue yang pertama lah, being realistis, ya nggak sih? Oh, oke. Gue yang pertama. Walaupun lo tersiksa gitu. Kalau ada uang sebenarnya nggak terlalu banyak tersisa-sisa banget sih. Lu lebih mending kayak nangis di tong sampah apa di hotel mewah gitu. Jadi lo tetap pilih nangis di hotel mewah ya? Iyalah, sama jacuzzi gitu-gitu kan. Seru kan? Tapi kan at that point banyak loh orang-orang yang maksudnya you mention it, yang akhirnya benar-benar dia tuh nggak bisa handle banget nih, dia nggak dapat ketenangannya. Lu mau bilang lu mau nangis di Porsche, tong sampai apa segala macam gitu, tapi dia nggak dapat ketenangan batin itu. Tapi beda, karena gue pernah susah. Dan sesusah-susahnya gue memang kayak, ya I wasn't really stressed at that time. Tapi tetap aja gitu loh. Lu akan pusing kalau lu nggak ada duit. Apalagi kayak gue nggak ada orang tua, gue nggak ada warisan. Jadi gue harus depend on myself. Yang mana gue harus mikirin besok gue makan apa, minggu depan gue gimana, sebulan ke depan gue tinggal di mana gitu kan. Jadi kayak, ya gue lebih baik gue ada uang meskipun gue mungkin rada stres ketimbang gue nggak ada uang gitu loh. Tapi ini pilihannya stres banget loh, bukan rada stres. Jadi lu sebenarnya maunya gue jawab apa sih? Enggak, gue cuma pengen lihat aja kalau point of view-nya seperti apa. Dan dari gue gitu. Kalau gue tanya keadaan kondisi mental seorang Bella Tobing sekarang gimana? Half-half, ngawang-ngawang ya. Nggak apa-apa lah, maksudnya kan memang di hidup ini kan ada masa transisi ya, Bo. Dan gue cuma kurang tidur udah gitu doang. Oh, kunci lo tuh sebenarnya istirahat. Dan sebenarnya untuk istirahat, benar-benar istirahat ya, bukan istirahat iya merem tapi pikiran yang mana-mana, itu kan lo butuh ketenangan kan sebenarnya. Iya, gue tuh tipe yang kayak gini, ini gue udah tidur nih, tak gitu kan. Terus gue mikir, aduh tadi lap gue belum gue jemur lagi. Turun kan tuh, turun naik, tidur lagi. Aduh tadi ada rambut-rambut di kamar mandi, gue ambilin lagi. Ya Allah. Mikir-mikir terus kayak kunci udah gue pintu udah gue kunci belum ya? Lampu udah gue matiin belum ya? Terus kayak aduh bantalnya miring kayak gitu-gitu. Itulah kenapa kita memang selain butuh pengenalan diri, kita harus belajar yang namanya still, tenang. Iya, gue nggak bisa tenang ya. Belum nggak bisa, emang harus dilatih, namanya juga otot. Iya sih. Otot iman, otot percaya, otot ketenangan tuh memang harus dilatih juga ya. Oke, next question. Bella Tobing, mana yang kamu pilih? Terlihat sempurna atau baik adanya tetapi itulah fake, atau lo just being yourself aja lah, gue memang ada kekurangan dan ada borok-boroknya gue, ya udahlah that's myself. Yang kedua, tetap yang kedua being myself. Bodo amat mau ada borok kayak apa segala macam ya, itu gue. Take it or leave it. Last question. Jadi Bella Tobing sebelum menjadi TikToker,
yang hidup menjadi seorang personal assistant dengan segala keadaannya, which is it's still good, atau menjadi TikToker dengan 4 juta followers, tapi memang diterima juga dengan segala bebannya yang cukup berat juga? Just being honest. Jadi personal assistant. What's the most different things yang sebenarnya lo paling missing dari si personal assistant life ini? Karena sekarang ini kan kesibukan gue cenderung ada di apartemen gue doang. Gue tuh keluar kalau ya ada panggilan-panggilan kayak photoshoot, syuting atau podcast dan segala macam, dan juga travel. Cuman kadang tuh gue ngerasa kayak capek. Jadi waktu gue jadi personal assistant tuh capek juga. Semua kerjaan pasti capek. Cuman tiap hari tuh beda-beda. Gue nggak suka sesuatu yang monoton sebenarnya. Gitu, makanya gue pindah dari tempat satu ke satu lagi, terus mau pindah lagi. Itu yang makanya gue lagi bener-bener trying myself untuk bisa jadi organized, terus jadi kayak nggak monoton, gimana caranya supaya bisa menghibur diri gue sendiri di tengah kesibukan, dan juga tapi juga bisa ada beneficialnya di gue. Itu berat susah. ya, sis? Berat ya? Berat. Gue kangen banget masa-masa 2020 sebenarnya. Kan gue dikenal 2021, baru naik. 2019, 2020 tuh, gue ngerasa kayak I'm alive. Gitu sis. Gitu deh pokoknya. Lu jangan ngatin gue jadi kayak grogi. Apa yang lo mau bilang sekarang sama seorang Bella? Gue cuma mau bilang, jadi kebetulan kemarin tuh gue ulang tahun yang ke-25 tahun. Happy belated birthday. You are Geminian, right? Ya. Oh yeah. Me too. Okay, nice. Jadi gue cuma mau bilang terima kasih sudah mau bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah membantu banyak orang, dan terima kasih sudah menjadi kuat dan juga keras tapi lembut di waktu yang bersamaan. Siapa yang pengen banget manusia yang pengen Bella bikin bahagia? Satu. Gue, diri gue sendiri, sama adik gue di situ. Itu adik kandung? Adik kandung. Oh, jadi lu tuh berdua? Apa berapa bersaudara sih lo? Gue cuma berdua. Oh, berdua bersaudara ya? Iya, adik gue sekarang kerja sebagai fotografer, videografer, dan juga editor di tim gue. That's very nice of you. Bel, makasih banyak ya udah mau cerita semuanya di iTalk, your untold story. To be honest, I feel honored. Segala doa terbaik buat perjalanan karirnya Bella Tobing. Dan mungkin last ada yang pengen lo sampein buat followers lo, atau mungkin viewers lo, atau siapapun itu, please go ahead. Oke, buat followers gue, penonton setia gue, mau itu di TikTok, di Facebook, di YouTube, di Instagram, gue mau bilang terima kasih banyak. Tanpa kalian juga gue nggak akan ada di sini. Terima kasih selalu nunggu video-video gue untuk diupload, meskipun gue suka telat upload atau lama upload. Terima kasih masih tetap nungguin, dan semoga kalian masih selalu support gue meskipun gue masih ada kurang-kurangnya. Buat viewers, kalau misalnya buat sesama para konten kreator? Kalau buat sesama konten kreator, gue cuma mau bilang bahwasannya setiap orang mempunyai potensinya masing-masing, dan kita nggak bisa menyamaratakan kemampuan kita satu dengan yang lainnya. Jadi perjuangkan apa yang memang harus diperjuangkan, jangan ngelihat kanan kiri biar kamu nggak jatuh. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali buat Bella Tobing. Once again, segala terbaik buat karirnya Bella. Nanti kalau misalnya kita mampir-mampir ke apartemen, boleh ya? Boleh atau banget. Apa segala macam, kita bikin konten-konten lucu gitu kan? Jangan itu ya, jangan sesudah November. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Kalau sesudah November ya berarti apartemen yang baru, nggak apa-apa. Ya nggak masalah kan, update kehidupan Bella Tobing ya. Jadi memang kayak eksklusif gitu langsung ya. Insert-Tizen, makasih banget udah mau nemenin Kristi dan juga Bella di talk yang luar biasa sore hari ini. Once again, please tonton cerita ini yang diceritain sama Bella, diambil positifnya dan dilihat segala ceritanya dari sudut pandang yang dewasa supaya kamu bisa menerimanya juga dengan baik. Diambil positifnya, dibuang negatifnya, dan ini adalah perjalanan seorang Bella Tobing tanpa ada maksud untuk menjelekkan siapapun. Dan tentunya kita dukung terus ya dunia perkontenan di TikTok, Instagram, semua konten kreator Indonesia supaya makin banyak konten kreator yang memang benar-benar mendidik dan juga mengedukasi. Sekarang waktunya Kristi pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu Kristi yang luar biasa lainnya.